warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ya selamat datang di channel Leto Cubes. Jadi video ini saya buat untuk cara menyelesaikan Rubik 3x3 ini, yang tentunya dengan cara yang mudah dan insya Allah mudah dipahami. Ya, sebelum lanjut kita ke videonya. Oke, sebelum itu kita intro dulu. Bye. Oke, kita ke pemahaman yang pertama. Jadi pertama-tama sebelum kita mulai belajar, kita juga harus mengenal yang namanya piece, ya. Jadi piece itu adalah bagian yang menyusun Rubik. Jadi kita akan jelaskan itu apa itu piece, ya. Jadi piece itu ada 3 guys ya dalam Rubik, ya. Yang pertama ada namanya centerpiece. Centerpiece itu yang ini, yang di bagian tengah, ya, yang di bagian tengah Rubik. Dan centerpiece ini itu nggak bisa berpindah, ya. Misalkan center pindah ke sini nggak bisa, dia itu akan tetap muter di tengah. Nah kayak gitu, lihat tuh, itu yang disebut dengan centerpiece. Dan centerpiece ini hanya terdiri dari satu warna kayak gini. Nah cuma satu warna, nah gitu ya, satu warna. Kemudian yang kedua disebut dengan edge piece, ya, yang berada di ini. Nah yang ada di dekat center nih, yang di tengah, ya, di tengah sih. Dan edge piece ini terdiri dari 2 warna. Nah kayak gini nih, orange putih, hijau kuning, ya. Terdiri dari 2 warna, merah hijau. Nah itu ada namanya centerpiece, edge piece, dan terakhir ada namanya corner. Corner itu yang di bagian pojok ini, ya, di bagian pojok kayak gini. Dan corner ini terdiri dari 3 warna kayak gini, putih, merah, biru, kuning, merah, hijau. Nah terdiri dari 3 warna. Nah setelah kita pahami bagian-bagian yang menyusun Rubik, kita akan belajar rotasi atau mengenal algoritma atau rumus, ya. Algoritma ini adalah rumus, itu disebut algoritma, dan algoritma dasar akan kita bahas. Oke, kita akan bahas algoritma yang pertama. Nah jadi yang pertama ada namanya F, ya. F itu bagian depan yang diputar searah jarum jam, jadi kayak gini diputarnya. Nah kayak gitu. Nah itu F, maksudnya front, ya, bagian depan yang berarti diputar searah jarum jam. Ini F, ya. Kemudian ada yang F aksen. F aksen itu F yang punya koma di atasnya kayak gini. Nah F aksen itu berarti bagian depan yang diputar kebalik jarum jam kayak gini. Nah arah jarum jam kan ke sana. Kalau F aksen berarti kebalikannya. Nah berarti dia diputar ke sana. Nah ini F, ini F aksen atau F prime. Kemudian algoritma yang kedua itu namanya R. R itu maksudnya bagian kanan. Berarti bagian kanan ini diputar searah jarum jam. R, ya, berarti ke sana. Nah, kemudian ada R aksen. R yang punya koma di atas itu. Itu disebut R prime atau R aksen. Berarti bagian kanan yang diputar kebalik jarum jam. Kayak gini. Nah, gitu. Ini F aksen, R aksen. Gimana?
Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada U. U itu bagian atas, up ya tulisannya U. Berarti bagian atas ini diputar searah jarum jam kayak gini. Nah, kemudian U aksen, U yang punya koma itu. Berarti bagian atas yang diputar kebalik jarum jam. Nah, kenapa kita harus hafal algoritma? Karena dalam video ini kita akan mempelajari rubik dengan algoritma. Ya, kalau kalian gak paham algoritma, jadi agak susah cara belajarnya. Ya, nah itu tadi F aksen, R aksen, U aksen. Kemudian selanjutnya ada L itu bagian sini kiri. Berarti kita lihatnya dari sini ya, kita lihatnya dari sini, terus kemudian searah jarum jam kayak gini. Berarti L itu ke sini ya. Nah, searah jarum jam kita lihatnya dari sini sampingnya, searah jarum jam. Kemudian L aksen berarti kebalik jarum jam kayak gini. Ini itu ya, L dan L aksen. Kemudian ada juga selanjutnya D itu artinya down, berarti bagian bawah yang kita pegang ini. Nah, bagian yang kita pegang D bawah ini berarti diputar searah jarum jam, berarti ke sana. Nah, kemudian D aksen berarti kebalik jarum jam kayak gini. Nah, D aksen, D aksen. F aksen, R aksen, U aksen, L aksen, D aksen. Kemudian yang terakhir itu ada B. Ya. B itu bagian belakang. Kita lihatnya dari belakang ya. Ini kan depannya. Kemudian di sini belakang. Berarti B searah jarum jam. Berarti kita muternya ke sana. Ya, karena kita lihatnya dari sini, searah jarum jam. Gitu ya kan. Kalau B aksen berarti ke sana. Nah, kita lihatnya dari sini. B aksen. Oke, mungkin cuman itu untuk algoritmanya. Kemudian kita akan belajar ya. Oh ya, saya lupa. Jadi kita akan menghafal satu rumus dulu ya. Ada yang disebut dengan gerakan seksi move. Gerakan seksi move itu penting juga kita pelajari supaya lebih mudah kita pelajari. Jadi seksi move ya, gerakan kayak gini. Nah, lihat rumusnya, ada R detik sana ya, U R aksen, U aksen, dan itu akan kita ulangi sampai jadi U R aksen, U aksen, R U R aksen, U aksen. Dan itu gerakan yang disebut dengan gerakan seksi move. Oke, hafalkan gerakan itu. Nah, ada juga gerakan penting di sini, yaitu kayak gini, R U R aksen, R U R aksen, R U R aksen, R U R aksen. Itu juga kalian hafalnya yang dua tadi, karena itu juga penting nantinya supaya lebih mudah kita hafal algoritmanya ya. Gerakan seksi move dan satu gerakan tadi, R U R aksen. Oke, kemudian kita acak-acak dulu rubiknya. Oke, jadi rubik ini ada 3 lantai ya. Ada lantai yang pertama, kedua, dan ketiga. Pertama, kedua, dan ketiga. 1, 2, 3. Nah,
Jadi kita masuk ke pembahasan membuat tanda tambah. Nah, jadi langkah pertama kita untuk menyelesaikan rubik 3x3 ini adalah membuat tanda tambah di putih. Kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, tanda tambah. Tapi dengan syarat edge-nya itu harus sama dengan center kayak gini. Nah, ini kan sama dia. Nah, harus sama dengan center ya. Nah, ini adalah contoh kasus yang salah. Nah, ini. Nah, nggak sama. Berarti ini salah ya. Belum jadi namanya. Nah, kayak gini salah dia. Berarti itu salah. Ya. Jadi supaya dia sama, supaya dia benar gitu kan. Caranya itu pertama, kita jangan buat dulu tanda tambah di putih, kita buat di center kuning. Nah, sisi kuning ini kan putih itu warna seberangannya itu adalah kuning. Nah, jadi kita buat di kuning ya. Kita akan kenalan dulu ya. Jadi putih seberangannya itu kuning. Ini adalah skema warna yang benar. Kebanyakan rubik abal-abal itu rubik yang hanya untuk edukasi, untuk main-main, nggak asli ya. Itu skema warnanya itu beda-beda gitu. Kalau yang asli itu skema warnanya itu kayak gini. Putih seberangannya itu kuning, oranye seberangannya merah, dan biru seberangannya hijau. Itu dihafalkan ya. Itu juga skema warna yang benar. Nanti kalau kalian main pakai rubik yang skema warnanya acak-acak lah, itu nanti kalian bisa pusing juga nantinya. Bisa jadi putih seberangannya oranye di sini nanti. Bisa juga kayak gitu, kuningnya di sini gitu. Ya. Nanti kalian bingung juga karena beda cara belajarnya nanti, ya. Oke, jadi kita ke pembahasannya. Jadi pertama kita akan mengumpulkan putih dulu di sini, putih ya, di center kuning, edge putih di sini. Nah, pertama kita cari dulu putih yang di edge ya. Nah, misalkan ini. Nah, ini sebenarnya udah naik tapi cuma kebalik aja. Cara menaikkannya itu kalau dia kayak begini, kita lakukan F. Nah, di sininya dia ke samping. Kalau udah ke samping, tinggal kita naikkan. Kita naikkan ke slot yang kosong ya. Ini dikatakan slot ya. Kita naikkan ke slot yang kosong. Kayak gini. Nah, udah terkumpul satu. Tinggal 3 lagi. Nah, kita cari lagi. Nah, ini tinggal kita naikkan ya. Nah, kayak gini. Udah terkumpul 2. Sisa 2 lagi. Nah, cari kayak gini. Nah, ini sama kayak tadi di sini. Nah, sama kayak di sini ya. Tinggal kita lakuin F atau F aksen supaya dia itu ke samping. Kalau udah ke samping ya, ini kan dia tadi di sini nih, sama yang kayak tadi di atas itu. Tinggal kita lakuin rumus F atau enggak F aksen. Intinya dia itu ke samping. Nah, tadi kan dia di sini nih, putihnya nih. Tinggal kita F aksen aja. Nah, kalau udah, kita lurusin dulu sama edge yang kosong di sini yang belum terisi ya. Kemudian kita naikkan. Nah, udah terkumpul 3. Tinggal 1 lagi. Nah, mana dia? Nah, ini di bawah, di putih dia ya. Nah, kalau dia kayak gini, kita puter dulu. Kita arahkan dia kita lurusin dia ke yang kosong yang belum terisi. Nah, ini kan udah berseberangan nih. Nah, tinggal kita F2. Nah, udah. Kalian ulangi videonya kalau kalian belum paham ya. Skip videonya, kalian ulangi sampai kalian benar-benar bisa buat kayak gini. Nah, kalau udah terkumpul kayak gini, tinggal kita turunin dia ke bawah, ke putih.
Nah, caranya itu kita kayak giniin dulu. Misalkan kita mau turunin yang ini, ya, putih. Kita lihat warnanya dulu. Warna di sini, temennya. Warna biru kan? Berarti kita harus samain dulu sama center biru. Ya, kita puter ini sampai ketemu biru kayak gini. Ya, ini yang diputer ya, yang ini. Yang dua ini sampai ketemu biru kayak gini. Kalau udah, kalian lakuin rumus F2. Saya lupa ngasih tahu kalau ada rumus yang ada duanya, itu berarti maksudnya diputer 2 kali. Contoh kayak tadi F2 kan, berarti bagian depan yang diputar 2 kali. Sama juga kalau R2 berarti bagian kanan diputar 2 kali. Itu. Nah, kalau ada angka 2-nya berarti itu tandanya diputar 2 kali. Nah, ulang ya. Oke. Misalnya ini nih, kita mau turunin yang ini. Kita lihat warna temannya dulu, warna orange. Kita samain dulu ke warna orange. Nah, sampai dia sama. Kalau udah, lakukan F2. Nah, udah tuh. Sisa 3 lagi. Nah, ini misalkan. Oke. Ya, merah ya. Kita samakan dulu center merah. Kayak gini. Kemudian F2. Nah, sisa 2 lagi nih. Udah jadi 2, tinggal di sini. Nah, ini putih yang ini ya, tinggal 2 ini ya. Misal ini warna biru, kita samakan warnanya ke warna biru kayak gini. Nah, kalau udah sama senternya F2. Nah, sisa 3 ya, udah 3, sisa 1 lagi. Ini tinggal yang ini belum turun, kita samakan dulu warnanya hijau ya, kita samakan dengan center hijau, lalu F2 dan jadi. Nah, tuh kan udah sama. Nah, ini yang dimaksud dengan perfect cross ya, tanda tambah yang siap. Udah jadi kayak gini. Nah, tuh kan. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Oke, kemudian yang langkah pertama kita untuk membuat tanda tambah sudah selesai. Jadi kita masuk ke step yang kedua, yang dimana step kedua ini kita akan jadikan sisi bawah ini. Jadi di sini semuanya nanti harus putih. Itu step kedua. Dan semua di sini putih jadi, dan kita selesaikan layer pertama, lantai pertamanya. Yang di lantai pertama ini harus jadi juga. Dan sisi putihnya udah jadi, dan layer pertamanya juga. Contoh kayak gini nih. Bentar. Nah, kayak gini contohnya. Jadi sisi putihnya udah jadi, terus layer pertamanya juga jadi kayak gini. Nah, kayak gini kan. Lantai pertamanya jadi juga kayak gini. Tuh. Nah, kayak gitu. Jadi ini contoh yang salah juga. Contoh yang salah itu kayak gini. Bentar dulu. Nah, ini contoh yang salah. Jadi sisi putihnya jadi tapi lantai pertamanya nggak jadi ya. Ini salah. Yang bener itu kayak gini. Nah, jadi sisi putihnya jadi sama lantai pertamanya juga jadi kayak gini. Nah, bagaimana caranya? Itu yang akan kita bahas kali ini ya, di langkah kedua. Oke. Nah, pertama kita akan cari corner putih. Nah, kayak gini misalkan. Ini udah ada 2. Kalian pilih salah satu aja. Misalkan ini dulu nih. Nah, yang ini. Kita lihat dulu temennya. Temennya itu warna hijau dan merah. Berarti warna putih ini akan kita letak dia di antara center merah dan center hijau.
Nah, kita putar kayak gini, kayak biasa. Nah, jadi tampilannya kayak gini. Jadi putih ini sudah berada di center hijau dan merah kayak gini. Center hijau dan merah sudah sama. Kita samakan warnanya. Karena putih ini akan masuk ke sini. Ya. Karena temannya itu berwarna hijau dan merah, jadi dia akan masuk di sini nanti. Ini. Maka kita akan samakan dulu warnanya dengan senternya. Kalau sudah, kita pegang rumitnya kayak gini. Kita arahkan putihnya di samping. Ya. Nah, kita taruh putihnya di samping kayak gini. Nah, jadi kita menghadap kayak gini gitu. Kemudian kalau udah, kita lakuin rumus yang tadi, yang udah kita hafalin tadi. Adakan gerakan seksi move sama gerakan yang RU eraction. Nah, kita pakai RU eraction. Kalau dia di bagian kanan, berarti kita ngelakuinnya di bagian kanan. Berarti RU eraction. Dan putihnya masuk. Dan di sini sudah jadi satu. Ya, lantai pertamanya udah jadi. Ya. Kayak ini. Nah. Tuh. Nah, contoh lagi ya. Kita cari lagi corner putih. Nah, misalkan yang ini. Nah, ini kita lihat dulu temennya. Ini kan warna biru dan warna merah. Berarti kita letak di center antara biru dan merah, biru merah gitu. Kita putar ininya sampai dia itu ketemu. Nah, kayak gini. Udah kan? Biru dan merah. Nah, beda dengan yang tadi. Kalau sekarang putihnya di bagian sini nih. Berarti kita arahkan dia ke samping kayak gini. Jangan kayak begini. Ya, salah. Jadi kita tetap pandang biru merah. Berarti dia di sini. Ke arah sana. Kita buat putihnya di samping. Nah, karena tadi gerakannya di kanan, karena putihnya di kiri, berarti kita melakukan gerakan sebaliknya. Gerakan yang dilakukan dari kiri gitu. Berarti rumusnya L aksen, U aksen, L, dan masuk. Dan jadi lantai pertamanya. Nah, kayak gitu. Nah, ini adalah kasus juga kalau putihnya menghadap ke atas. Gimana caranya kalau putihnya menghadap ke atas? Jangan panik. Ya. Caranya itu kalian arahkan dulu. Temannya ini kan oranye biru. Kita arahkan ke center oranye biru kayak gini. Nah, kayak gini. Walaupun kebalik dia kayak gini. Intinya dia ditaruh di tempat antara center oranye dan biru gitu. Ya. Jangan kita lihat ininya. Kita letak dia di antara center oranye dan biru. Temannya putih ini kan. Nah, kita buat dia di sini. Nah. Lalu lakuin rumus R U2 R aksen. Ya, kayak gitu. Jadi R U2 R aksen. Nah, udah dapat tuh di sini. Nah, kemudian putih ini kita lihat dulu warnanya. Warna temannya itu biru oranye kan? Kita samakan dulu warnanya. Biru oranye kayak gini. Karena putihnya di sini, jadi kita arahkan dia ke samping. Berarti putihnya ini ada di bagian kanan. Berarti kita ngelakuin rumus. Nah, rumus R U R aksen dan masuk putihnya. Nah, di sini juga ada kasus kalau putihnya itu di bawah. Kalau putihnya itu di bawah gimana? Gitu, ya kan? Jadi kita nggak usah taruh dia di warnanya yang benar gitu dulu. Kita lihat aja dia. Nah, kalau putihnya kayak gini, kita arahkan dia di samping kayak gini, ya. Kemudian
Kalau sudah kita taruh dia di samping putihnya kayak gini, ini kan di bawah nih, kita arahkan dia ke samping. Caranya supaya dia naik ke atas itu lakuin gerakan sexy move ya, masih ingat kan? R U, R aksen, U aksen, dan satu kali aja. Nah, dan dia ke atas. Kemudian kita samakan warnanya. Ini kebetulan udah sama ya, udah sama nih kebetulan warnanya, tinggal dimasukin. Karena putihnya itu di sini, kita arahkan dia ke sana, lalu lakuin rumus R U, R aksen, dan masuk. Dan gimana kalau putihnya di sini, nggak di samping? Nah, di bawah sih. Nah, sama aja kayak tadi, tinggal dibuat dia di samping kayak gini, lalu lakuin gerakan sexy move, tapi sexy move-nya itu dari bagian kiri ya. Jadi rumusnya L aksen, U aksen, L U. Nah, kemudian kita samakan warnanya. Kalau putihnya di sini kita arahkan ke samping, lalu kemudian kita lakuin rumus L aksen, U aksen, dan L kayak gini. Nah, dan masuk, dan sisi putihnya sudah jadi, dan lantai pertamanya juga ya pastinya. Nah, kayak gini. Nah, bentar. Nah, kayak gini nih. Oke, itu adalah step kedua. Kemudian kita akan masuk ke step yang ketiga. Ini kan sisi putihnya udah jadi, lantai pertamanya juga udah jadi, dan step ketiga itu membuat lantai duanya juga kayak gini. Jadi dia. Nah, kayak gitu. Nah, gimana caranya? Itu yang akan kita bahas di step yang ketiga ini. Oke, lanjut. Nah, jadi caranya ini kan udah jadi nih lantai satunya. Kemudian untuk step yang ketiga, cara yang ketiga itu, langkah yang ketiga, kita lihat bagian atasnya kayak gini. Pegang rubiknya itu kayak gini ya. Jangan sampai kalian itu pegang rubiknya kayak gini atau kayak begini. Jadi cara megang rubiknya itu bagian putih ini tetap jadi bawah dan bagian kuning jadi atas. Jangan kalian megangnya kayak gini ya, nanti salah kalian belajarnya. Nah, jadi tetap megang rubiknya kayak saya nih, bagian putihnya di bawah, bagian kuningnya di atas. Nah, kemudian di langkah ketiga ini kita akan membuat lantai duanya jadi ya. Jadi caranya itu kita lihat bagian atas. Kita lihat bagian atasnya dulu. Jangan kalian pegang bagian atasnya, kalian lihat bagian atasnya. Kalian cari edge, kalian cari bagian edge yang tidak ada warna kuningnya. Misalnya ini oranye kuning, ini kan ada kuningnya, berarti nggak usah. Oranye kuningnya nggak usah, karena ada kuningnya. Kita cari edge yang tidak ada warna kuningnya. Nah, misalnya ini aja. Misalnya ini merah hijau, ini kan edge yang tidak ada warna kuningnya, berarti kita pakai yang ini dulu. Nah, caranya kita pegang kayak gini. Kita lihat warnanya yang ini. Ini kan warna hijau ya. Kita arahkan dulu ke center hijau. Nah, kita putar ininya kayak biasa. Nah, sampai dia ketemu warna hijau. Nah, udah tuh. Kemudian kalau udah kayak gini, kita lihat warna atasnya. Warna merah kan? Kita lihat nih warna merah. Warna merah ada di bagian mana? Di bagian kanan atau bagian kiri? Gitu ya kan. Nah, ini kan center merah kan ada di bagian kiri, berarti edge yang ini kan di bagian kiri nih, berarti rumusnya itu kayak gini. Kita hindarkan dulu dari merah, jangan kalian samakan kayak gini. Nah, jadi kayak gini. Nah, kalau udah sama kayak gini, kita lihat warna atasnya warna merah. Warna merah ada di bagian mana? Kanan atau kiri? Nah, karena dia di kiri, berarti ini kita putar dia ke kanan. Kita jauhkan, kita menjauh dari merah ya.
Nah ini dia menjauh, jangan kalian kayak gini ya, jangan kalian jauhkan. Nah karena kalian jauhkan ke sana, berarti yang ini naik, yang sisi merah ini naik. Nah naik, kemudian kalian samakan lagi warnanya, kalian samakan dulu warnanya lagi, kemudian kalian turunin yang ini. Nah dan ini putihnya nanti akan keluar, dia putihnya ini akan keluar. Oh ya bentar, salah guys, salah. Kita kayak gini nih, ini kan kalau udah jadi kayak gini merah, sorry hijau. Kalau warnanya udah sama hijau kayak gini ya merah, kita lihat ada di kanan atau kiri. Kalau dia di kiri, kita putar dia ke kanan, berarti sisi merahnya naik. Kita putar lagi sekali lagi ke sana, sekali lagi ke sana, lalu ini turun. Nah nanti putihnya ini akan keluar. Nah kemudian putih ini kita samakan dulu warnanya, hijau dengan merah. Nah kita samakan senternya di antara senter hijau dan merah. Nah kemudian kayak tadi deh, masukin putihnya kayak menjadi lantai pertama gitu. Nah kalau putihnya di sini, kita buat dia di samping, lalu lakuin rumus R U R aksen, dan masuk lagi putihnya dan jadi lantai 2. Nah kayak gini udah jadi kan. Nah ini belum, yang ini masih salah, ini udah jadi nih. Nah ini yang disebut dengan perfect. Nah kemudian kita cari lagi sisi atas ini, kita cari edge yang tidak ada warna kuningnya, tidak ada warna kuningnya. Nah ini oranye kuning, ada kuningnya jadi nggak usah. Nah ini merah biru. Nah kita samakan dulu warnanya dengan center yang biru, kita putar ininya kayak biasa. Nah kita lihat warna atasnya sekarang merah ada di bagian mana, kanan atau kiri? Nah ini karena dia di bagian kanan, berarti kita putar dia ke arah kiri, berarti bagian merahnya naik. Kita putar lagi sekali ke sana, kemudian ini turun. Nah nanti putihnya akan keluar. Nah jadi kalian masukin lagi putihnya, kalian lihat warna temennya biru merah, kalian akan taruh dia di antara center biru dan merah, kemudian kalian masukin putihnya kayak biasa. Kalau putihnya di sini, kalian taruh dia di samping, kemudian lakuin rumus L aksen U aksen L. Nah masuk putihnya dan lantai 2 nya jadi. Ini kita udah dapat 2, kan di sini juga. Nah kemudian kita cari lagi sisi atas ini, kita cari edge yang tidak ada warna kuningnya. Ini kuning merah ada kuningnya, jadi nggak usah. Berak biru kuning nggak usah ya. Nah kayak gini, hijau oranye. Nah berarti ini kebetulan udah bener ya oranye. Nah jadi tinggal kita lihat aja warna atasnya, jadi nggak usah kita samain lagi karena ini udah sama warna oranye. Tinggal kita lihat warna atasnya, warna hijau. Hijau ada di bagian mana, kiri, kanan atau kiri? Kiri ya, berarti kita putar dia menjauh, berarti dia ke kanan. Berarti sisi hijau ini ke atas, kita putar sekali lagi ke sana, dan ini turun. Nah kemudian putihnya akan keluar, kita samakan dulu warna senternya, oranye hijau ya. Kita taruh dia di antara center oranye dan hijau, lalu kita akan masukin putihnya kayak biasa ke sini. Kalau putihnya ini kita buat dulu di samping, lalu lakukan rumus R U R aksen, dan putihnya udah masuk dan kayak gini jadi lantai 2 nya. Kemudian tinggal sekali ya, udah masuk 3 nih, udah 3. Nah, tinggal ini aja belum. Kita cari lagi sisi atas, kita cari edge yang tidak ada warna kuningnya.
ini ada kuningnya, ini ada. Nah ini nggak ada nih. Nah kita lihat warna ininya, kita samakan dulu dengan senternya supaya sama. Nah kalau udah sama, kita lihat warna atasnya oranye. Oranye akan ada di bagian kiri. Nah berarti kita putar dia menjauh, berarti ke kanan. Berarti sisi oranye ini akan naik. Kita putar sekali lagi ke sana, lalu yang ini turun. Nanti putihnya akan keluar. Kita samakan warnanya dengan senternya, biru oranye. Nah kayak gini. Kemudian kita masukin putihnya kayak biasa, putihnya di sampingnya kayak gini. Lalu kemudian R U R aksen, dan lantai 2-nya sudah jadi. Nah itu adalah cara yang ketiga, langkah ketiga. Jadi metode yang saya ajarkan ini adalah metode beginner atau metode yang biasa orang pemula gunakan. Ya ini adalah cara yang basic banget ya. Ini adalah cara pemula. Ya. Jadi saya ajarkan ini adalah cara yang mudah. Langkah ketiga sudah selesai. Ya, sisi putih dan lantai 2. Nah, udah jadi. Nah, kemudian kita akan masuk ke step yang keempat. Step yang keempat. Keempat. Jadi di step keempat ini kalau udah jadi lantai 2-nya kayak gini. Ya. Jadi, kita akan membuat sisi kuning ini jadi. Itu step kita yang keempat. Ya. Itu step kita yang keempat. Baru nanti step terakhir kita akan jadikan semua ini jadi. Ya, sampai dia siap. Nah, sisi kuning ini harus jadi ya. Itu step kita yang keempat. Jadi, nanti kalian pertama itu caranya itu kita akan membuat tanda tambah di kuning dulu. Kita akan membuat tanda tambah di kuning. Ya. Kita akan membuat tanda tambah di kuning. Caranya nanti ada 3 kasus yang akan kalian temukan. Kasus yang pertama itu kayak begini. Belum ada kuningnya di edge ini. Belum ada kuningnya, ini disebut dengan dot. Cuma ada center kuningnya aja, belum ada edge-nya. Ini kasus yang pertama. Kemudian kasus yang kedua itu kayak gini. Udah ada 2. Ya, udah ada 2. Ini disebut dengan L kebalik ya. L kebalik. Sorry guys ya, gua dipanggil tadi. Nah, ini dia kasus yang kedua, L kebalik. Nah, kemudian kasus yang ketiga itu sama, udah ada 2. Nah, jadi tapi dia itu kayak lurus kayak gini, palang. Dia tidur. Ya. Jadi yang kita fokusin untuk membuat tanda tambah itu di sini ya. Edge-nya. Jadi cornernya itu kita abaikan dulu. Nggak masalah nanti kalau kalian lihatnya kayak gini. Ya, jadi ini tuh palang. Anggap ini nggak ada ya. Karena ini nggak penting. Ya. Kita lihat yang ini. Nah, jadi itu ada 3 kasusnya. Nah, jadi setiap kasusnya itu ada posisinya dan rumusnya. Oke. Kita ke kasus yang pertama kayak tadi. Ini ya. Dot, belum ada edge-nya di sini. Cuma ada center kuningnya. Jadi ini disebut dot. Jadi kalau ini posisinya itu terserah, ya bebas. Mau bisa dari sini, bisa dari sini, bisa dari sini, bisa dari sini, itu terserah. Nah, dari sini aja. Nah, jadi kalau kalian ketemu kasus yang ini kasus yang pertama. Rumusnya itu adalah kayak gini. Ya, kalian F, kemudian seksi move 1 kali. R, U, R aksen, U aksen, itu seksi move. Kemudian F aksen. Dan kalian akan menemukan kasus yang kedua tadi.
sudah ada 2 di sini, tinggal 2 ya. Nah, kalau kalian ketemu kasus yang kedua kayak gini, ini disebut dengan L kebalik. Ininya kita abaikan dulu ya. Kita lihat yang 2 ini. Ini kasus L kebalik namanya. Ini enggak usah ya, aduh sulit lagi. Nah, kita abaikan aja ini. Nah, caranya. Kalau kalian ketemu dengan kasus L kebalik kayak gini, itu kita mulai dari sini. Nah, kita buat dia L-nya itu di sini. Jadi kan kayak gini ya. Kita mulainya dari sini. Nah, kita buat L-nya itu kayak gini. Kayak apa sih namanya? L kebalik udah. Nah, kalau udah ketemu kasus kayak gini, itu kalian lakuin rumus yang kayak tadi gitu. Ya, kayak di sini atas. F seksi move 1 kali ya. R U R aksen, U aksen, F aksen. Nah, nanti kalian akan ketemu dengan kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga itu kan kayak gini nih, palang. Ya, udah ada 2 tapi dia itu palang. Nah, kalau kalian ketemu kasus palang kayak gini, posisinya itu harus kayak begini, tidur. Harus tidur kayak gini. Jangan dari sini atau dari sini. Ini berdiri dia. Kayak orang berdiri gitu. Harus tidur kayak gini, kayak gini. Bisa dari sini atau dari sini. Intinya kita posisikan dia tuh tidur kayak gini. Nah, kalau kayak gini sama aja rumusnya kayak tadi gitu. F seksi move 1 kali, R U R aksen, U aksen, itu kan gerakan F seksi move. Kemudian F aksen. Dan kalian menemukan tanda tambah. Nah, jadi kayak gitu ya. Kalau sudah ketemu tanda tambah, stepnya itu kemudian kita akan membuat dia berbentuk ikan. Nah, karena ini udah kebetulan berbentuk ikan ya. Ini udah berbentuk ikan nih. Nah, kayak gini bentuk ikan. Nah, kayak ikan kan. Ini kepalanya, kemudian ini anunya. Apa namanya itu? Sirip ya. Anunya, ekornya. Sirip. Ini kepalanya, ini ekornya. Ini kayak ini disebut dengan rumus ikan. Nah, kalau kalian ketemu rumus ikan kayak begini, nah, nanti rumus ikan ini itu ada 2 kasusnya. Ada rumus ikan yang jadi kita posisikan dulu ikannya itu kayak gini. Nah, kalian posisikan dulu ikannya kayak begini. Jadi kepalanya itu ngadep ke sana. Ke sana. Nah, kita posisikan kayak gini. Ikannya udah. Kemudian ada juga rumus ikan. Jadi ikan ini tuh ada 2 dia. Ada yang pertama itu kayak gini. Kuningnya itu ada kuning di sini. Nah, ada kuning di sini itu ikan yang pertama. Kalau ikan yang kedua itu nggak ada kuningnya di sini, tapi kuningnya di sini. Nah, di sini. Nah, jadi kita bahas dulu yang ada kuningnya di sini, karena ini yang paling mudah. Jadi rumus ikan itu kayak begini. Ya, kita hadapkan dulu posisinya kayak gini ya. Ikannya ke sana gitu. Jadi rumusnya R U R aksen U R U2 berarti 2 kali ya. Kemudian R aksen dan posisi atasnya jadi. Nah, itu. Nah, kalau kalian ketemu kasus yang nggak ada kuningnya di sini, itu sama aja rumusnya, tapi kalian ngelakuinnya 2 kali rumusnya. Berarti ini 2 kali ya. Kita yang posisikan dulu kuningnya kayak gini. Kalian lakuin 2 kali. R U R aksen U R U2 R aksen. Nah, dia akan jadi ikan lagi, tapi sekarang kita posisikan lagi ikannya ya, kayak tadi. Nah, kita arahkan kuningnya ke sana, dan sudah ada ini ke
Rumusikan yang pertama tadi ya. Udah ada kuningnya di sini. Tinggal kalian lakuin rumusnya sekali lagi. R U R aksen U R U2 R aksen, dan isi kuningnya jadi. Nah, tapi ada juga kasus gimana kalau kalian itu dapatnya kayak gini, tanda tambah kayak gini. Jadi dia nggak berbentuk ikan langsung. Jadi kita harus buat dia jadi ikan dulu ya. Nanti kalian akan membuat dia jadi ikan dulu. Contoh nih, kalian ketemu kayak gini, bentuk tank, tanda tambah juga sih. Nah, karena ini kita abaikan ya. Bentuk tank, bentuk tambah, tapi bukan bentuk ikan. Jadi kita akan buat dia jadi ikan dulu. Nah, kalian aktifkan kayak gini. Lalu lakuin rumus ikan. R U R aksen U R U2 R aksen. Nah, karena ini belum jadi bentuk ikan ya, kalian kayak tadi lah. Kalian cari kuning yang ada di kanan, lakuin rumus yang kayak tadi. R U R aksen U R U2 R aksen. Ini belum jadi ya, kalian cari kuning di kanan lagi. Kalian mulai dari sini, R U R aksen U R U2 R aksen. Nah, sampai dia jadi bentuk ikan kayak gini. Kalau udah jadi bentuk ikan kayak gini, kalian arahkan ikannya kayak gini, posisikan kayak yang tadi. Jadi ini ya, hadap ke sana. Kalian posisikan kayak tadi. Lalu lakuin rumus ikan lagi. R U R aksen U R U2 R aksen. Nah, karena ini belum jadi, kalian arahkan lagi kepalanya kayak gini. Lalu lakuin rumus kayak tadi. R U R aksen U R U2 R aksen sampai kuningnya jadi. Dan kalian sudah step keempat kita sudah selesai. Jadi kita akan masuk ke step yang terakhir. Oke, kita masuk ke step yang terakhir, yaitu tinggal kita jadikan semua sisi ini ya. Oke, jadi di sini tuh kita akan menemukan beberapa kasus. Jadi langkah yang pertama itu kita akan cari dua mata sama kayak begini. Nah, kayak gini kita cari dua mata kayak gini. Nah, nanti kalian akan ketemu dua mata kayak gini. Kalau udah kalian ketemu dua mata, kalian samakan warnanya kayak gini. Nah, kalau udah, kalian akan taruh dia di bagian kiri kayak gini ya. Kemudian kalian lakuin rumus R U2 R aksen U aksen R U2 L aksen U R aksen U aksen L. Dan kalian akan menemukan kondisi seperti ini. Nah, ini mata. Nanti ada beberapa juga yang akan kalian dapat kasus ya. Jadi kita akan menemukan kasus kayak gini. Nah, sampai kalian jadikan kayak gini. Jadi ada 3 mata nanti. 3 mata kayak begini. Dan satunya udah jadi kayak gini. Kalian akan nemukan itu ya kalau udah ngelakuin rumus yang tadi. Nah, kalau kalian nemukan kayak gini, yang sudah jadi kalian taruh di bagian belakang. Lalu kalian akan melakukan, kita lihat dulu yang ini. Ini kan biru. Biru ada di mana? Di kanan atau di kiri? Di kiri kan? Berarti biru ini akan masuk ke kiri. Ya. Kalau dia mau ke kiri, berarti kita pakai rumus yang kiri. Ada rumusnya ya. Jadi rumus ke kiri itu kayak begini. F2, kalian lihat aja rumus yang di atas nih. F2 U, ini rumus yang di kiri. L R aksen
F2 R L aksen U F2 sampai jadi kubiknya. Mantap. Kemudian bagaimana kalau dia itu mau ke kanan? Nah kayak gini misalkan. Nah ini kan ada 3 mata nih, 3 mata. Kemudian yang sisi jadi ini kita taruh di belakang. Nah tapi kita lihat warna depannya, dia itu mau ke kanan. Ya tuh birunya di kanan tuh, dia itu mau ke kanan. Jadi kalian pakai rumus ke kanan. Jadi ini rumus yang ke kanan. F2 U aksen L aksen L ya, sorry, bukan L aksen, R aksen F2 R L aksen U aksen F2 dan jadi. Nah, jadi kita akan menemukan kasus ya juga. Gimana kalau ya setelah kalian jadikan sisi kuning ini, tapi kalian tidak menemukan mata kayak gini nih, nggak ada mata ya. Nah kayak gitu, gimana caranya? Kalian akan buat matanya dulu. Jadi kalian lakuin rumus yang kayak tadi, yang pertama itu R U2 R aksen U aksen R U2 L aksen U R aksen U aksen L, dan nanti kalian akan ada mata kayak gini. Nah kayak gini. Kalau udah kayak tadi sih, kalian samakan dulu warnanya matanya, kalian taruh di bagian kiri, lakuin rumus kayak tadi lagi R. Jadi kalian setiap rumus yang gue kasih tadi kalian itu harus hafal juga ya. Bisa juga kalian catat, nanti kalian hafalin ya, karena kalau kalian lagi main itu nggak ngelihat buku, nggak ngelihat rumus, jadi udah ada di kepalanya gitu. Udah tahu gerakannya ya, nanti kalian hafalin. Nah kalian taruh di bagian kiri, lakuin rumus kayak tadi R U2 R aksen U aksen R U2 L aksen U R aksen U aksen L. Nah kalian akan menemukan mata kayak gini. Nanti biasanya kalian itu akan menemukan 3 mata ya, 3 mata dan satunya udah jadi. Ini adalah step terakhirnya, tinggal kalian ngelakuin satu rumus saja yang kayak tadi. Kita lihat warna ininya, terus dia mau ke kiri atau ke kanan. Kalau dia mau ke kiri kalian pakai rumus yang ke kiri, kalau dia mau ke kanan kalian pakai rumus yang ke kanan. Ini dia step terakhirnya. Tetapi ada juga nanti kalian temukan dia itu bentar dulu guys. Nanti ada juga kalian akan nemukan kasus kayak begini. Jadi nggak ada warna yang jadi. Kalau nggak ada warna yang jadi kayak gini, kalian tinggal lakuin rumus ke kanan atau ke kiri, terserah ya. Kalian dari mana aja nih, bebas. Dari sini bisa, asalkan jangan dari sini ya. Kalian kan tetap pegangnya kayak gini, putih di bawah, kuning di atas kayak gini. Nah jadi posisinya bisa mana-mana aja. Kalau udah, kalian lakuin rumus ke kanan atau ke kiri, terserah. Misalnya saya pakai rumus yang ke kiri nih, rumus ke kiri. Kalian bisa aja pakai rumus yang ke kanan. Nah nanti kalian akan menemukan sisi yang jadi dan 3 mata ini.
Kalau udah, sisi yang jadi ini kalian taruh di belakang dan kalian lakuin rumus ya yang udah saya kasih tadi. Nah, kita lihat warna yang ini. Kita lihat ini oranye ya. Dia mau ke kiri nih. Dia mau ke kiri. Kalian lakuin rumus ke kiri. Salah. Nah, dan jadi. Ada juga yang mau saya bahas ya. Bentar dulu. Jadi ini yang mau gue bahas ya. Di cara kita membuat lantai yang kedua itu. Nah, cara membuat lantai yang kedua itu kan kita lihat sisi atasnya, kita lihat edge yang tidak ada warna kuningnya. Nah, nanti kalian juga pasti pernah ya, pasti akan mendapatkan kasus yang kayak gini. Jadi dia itu semuanya itu ada warna kuningnya kayak begini. Nah tuh, ada kuningnya kayak gini. Nah, jadi semua itu punya kuning gitu. Kalian akan menemukan kasus yang kayak gini. Saya juga pernah gitu dulu, pernah ya. Nah, kemana dia? Dia itu sebenarnya udah masuk ya. Dia itu masuk ke sini dia tuh. Nah, dia tuh masuk ke lantai 2, tetapi dia itu salah, teracak dia. Tuh, teracak dia. Nah, jadi caranya itu nanti kalian pilih dulu salah satu, misalkan ini. Kalian harus keluarkan ini dulu, yang ini. Cara ngeluarinnya itu kalian kayak begini nih. Atas ya, R U R aksen U aksen. Nah, nanti putihnya ini akan keluar dia. Nah, kemudian kita akan masukkan lagi kayak tadi biasa ya. Putih ini kita hadapkan dulu ke samping, lalu lakuin rumus sebaliknya. L aksen U aksen L. Nah, kalian lihat atas. Nah, ini kan udah ada nih. Nah, udah ada kayak gini nih. Ya, udah ada. Tinggal kalian samain warnanya. Lalu ini kita jauhkan warnanya. Berarti yang ini naik sana. Kalian samakan warnanya. Kalian taruh di samping R U R aksen dan masuk. Nanti kalian akan menemukan lagi kayak begini. Nah, kalau udah kayak begini, tinggal kalian jadikan tuh. Nah, ini misalkan kita keluarkan dulu kayak tadi, R U R aksen U aksen, kalian taruh di samping, kalian R aksen U aksen L, dan kalian akan menemukan kayak gini. Kalian samakan warnanya dan jadi. Nah, mungkin cuman itu tutorial yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mungkin cuman itu ya. Semoga mudah dipahami, dan kalau kalian memang niat untuk belajar, insya Allah nanti kalian akan bisa. Jadi mungkin cuman ini yang bisa saya sampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat nanti ketemu di video